Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Pada hari ini saya akan menyampaikan sekaligus memperdengarkan kepada kalian semua sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat iman dan mempererat ukhuwah, karena kita berada di tengah-tengah umat yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat keimanan kita, meningkatkan kesabaran kita, dan mempererat ukhuwah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah kali ini saya akan membahas tentang bahaya riya, dosa yang dapat merusak keimanan dan amal soleh kita. Marilah kita simak dengan tekun dan mengambil pelajaran berharga dari ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, apa itu riya? Sesungguhnya riya adalah perilaku yang sangat berbahaya dan merusak, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya secara sederhana bisa diartikan sebagai melakukan amal kebaikan dengan niat agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tanda-tanda riya, wahai teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Yang pertama yaitu melakukan ibadah di depan orang lain. Kemudian yang kedua mencari pujian. Kemudian yang ketiga merasa kecewa. Kita bahas yang pertama tadi, melakukan ibadah di depan orang lain. Seseorang yang melaksanakan sholat atau ibadah seperti sholat atau sedekah hanya ketika ada orang lain yang melihat, itu termasuk riya, wahai teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua tadi mencari pujian, yaitu mencari pujian dari pengakuan atau amal atas amal kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, dia merasa kecewa atau marah jika amal kebaikannya tidak mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain. Kemudian dampak negatif riya itu, teman-teman sekalian, banyak sekali dampaknya. Yang pertama, membatalkan amal ibadah. Amal yang dilakukan dengan niat riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal tersebut menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, mengurangi keikhlasan. Riya mengikis keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, merusak hubungan dengan Allah
atau menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui orang-orang yang berbuat riya, dan mengingatkan dalam Al-Quran agar kita menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana cara kita agar bisa menghindari sifat riya itu? Karena sifat riya ini adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindari, yang harus kita luruskan baik-baik. Kemudian yang pertama yaitu memperbaiki niat. Yang pertama memperbaiki niat, karena dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niat kita. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus niatkan semata-mata kepadanya. Kemudian selalu introspeksi diri dan luruskan niat sebelum melakukan amal kebaikan. Pastikan niat kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa. Berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk meminta perlindungan dari syirik kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kecil atau riya dengan sengaja atau memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak disengaja." Itulah teman-teman sekalian materi tentang riya. Bagaimana bahayanya jika kita melakukan amal kebaikan kemudian kita niatkan karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain, padahal amal yang kita lakukan itu sia-sia saja, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kata-kata yang salah, itu datang dari diri saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.